A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja ma fi ad-dila'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastawsu bin nisa'i muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain al-mar'atu kad-dila' in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha 'iwaj. Wa fi riwayatin li Muslimin innal mar'ata khuliqat min dila' lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Kita lanjutkan membaca dan mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau ini, kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis yang ke 274 ya. Di bab al-wasiyah bin nisa, wasiat kepada para wanita, para istri. Dan yang menjadi objek, ya, kembali kita tegaskan, yang menjadi objek yang dituju di bab ini adalah para suami, ya, para suami yang harus memperhatikan bab ini, ya, gitu. Berbeda kalau bab yang sesudahnya itu yang menjadi objek pembicaraan yang harus memperhatikan adalah para istri. Hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-274 diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat atau nasihat kepada kaum wanita dengan wasiat yang baik, dengan nasihat yang baik. Ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena para wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tercipta dari dila', tulang rusuk. Dan tulang rusuk ini sudah bengkok. Ya. Tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk ini adalah di bagian atasnya. Ya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau memaksakan untuk meluruskan tulang rusuk ini, ya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Dan jika engkau membiarkannya,
dia akan selalu tetap seperti itu dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah, berilah nasihat kepada kaum wanita itu dengan nasihat yang baik, dengan sebaik-baiknya nasihat. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Sahihain, ya, Bukhari dan Muslim, mungkin maksudnya tidak muttafaqun alaih, tapi di sini dikatakan al-mar'atu kaddila. Wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha. Apabila engkau secara frontal, ya, secara keras untuk meluruskannya, sama saja engkau mematahkannya. Engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha 'iwaj. Namun jika engkau bersenang-senang dengannya, ya, atau engkau membiarkannya tetap seperti itu, maka dia akan tetap seperti itu dalam keadaan bengkok. Apa maksud dari hadis ini? Tinggal satu riwayat lagi. Wa fi riwayat Muslimin, di dalam riwayat Muslim, innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari dila', tulang rusuk yang bengkok. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Engkau tidak akan dapat meluruskannya dengan cara apapun. Dia akan tetap seperti itu. Ya, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awaj. Ya, nikmatilah dalam, ya, wanita seperti itu. Ya, sembari engkau menikmati, ya dia akan tetap seperti itu dalam keadaan bengkok, lemah gitu kan, penuh dengan kekurangan. Kalau dinasehati, ya dia akan mengulangi lagi. Ya, nikmatilah seperti itu. Memang demikianlah wanita diciptakan gitu kan. Wa in zahabta tuqimuha kasartaha. Jika engkau memaksakan untuk dia lurus gitu kan, engkau seperti keinginan engkau wahai suami, maka sama saja engkau mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Dan patah itu berarti dengan menceraikannya. Jika engkau maksa, ini wanita harus sesuai dengan keinginan saya, kalau saya perintah sekali harus turut, gitu kan. Ya nggak bisa seperti itu. Memang wanita sifatnya seperti itu. Dikasih tahu sekali, ya mereka akan mengulangi lagi di lain kesempatan gitu kan. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin maksud dari istausu bin nisa'i khairan. Kata beliau, iqbalu hazil wasiyatil lati usikum biha. Terimalah wasiat yang kusampaikan kepada kalian ini. Wa zalika an taf'alu khairan ma'an nisa. Yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Li'anna nisa qasiratun fil uqul. Karena para wanita itu, ya meskipun mereka cerdas secara IQ, ya, tetap aja mereka itu memiliki keterbatasan dalam hal akal mereka. Wa qasiratun fid din. Begitu juga mereka memiliki keterbatasan di dalam agama mereka. Ya, sesoleh-solehahnya perempuan tetap saja dia kurang lah gitu kan. Makanya dia butuh suami yang selalu menasihatinya. Ya, meskipun dia rajin mengaji segala macam, tetap saja dia akan kurang. Wa qasiratun fit tafkir. Mereka juga penuh dengan kekurangan di dalam hal fikiran, dalam berfikir. Ya, meskipun wanita siapapun lah itu, ya. Ya. Kamulah minar rijali kasir. Kata para ulama, yang sempurna dari laki-laki itu sangat banyak kalau laki-laki. Dan tidak ada yang sempurna dari perempuan itu kecuali sedikit. Di antaranya yang sempurna itu adalah Maryam.
ibu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Khadijah atau Aisyah disebutkan dalam hadis itu. Tapi kalau perempuan sangat banyak. Kalau laki-laki sangat banyak. Di antaranya juga Asiyah, istri Fir'aun. Itu wanita yang sempurna. Selain itu, ya masuk dalam keumuman hadis ini. Mereka penuh dengan kekurangan. Wa qasiratun fi jami'i syu'unihinna. Mereka penuh dengan kekurangan dalam segala urusan. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena sejatinya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, dikatakan oleh beliau, wanita walaupun ia bisa lurus dalam agamanya, maka tabiatnya tidak akan pernah bisa lurus. Tabiatnya ini, tabiat wanita ya. Ya harus, makanya mereka itu betul-betul ya, membutuhkan ya, selalu diberi insight, pencerahan, wasiat, nasihat gitu. Makanya seorang suami itu tidak boleh mengabulkan setiap apa yang dikehendaki oleh istrinya. Karena yang dominan dari mereka adalah perasaan gitu kan. Tetapi harus dibatasi sebagaimana ia adalah makhluk yang serba terbatas. Demikianlah seorang laki-laki harus perlakukan istrinya. Wanita itu begitu lemah dalam tabiat dan kemampuannya, dan ia juga sangat terbatas. Jika Anda, wahai para suami, mencoba untuk meluruskan mereka dengan cara yang frontal, yang keras, yang kasar, maka dia akan patah. Dan patahnya itu adalah dengan mentalaknya. Kalau Anda tidak sabar dengan sifat mereka ini, ya silakan ditalak maksudnya. Artinya talak sudah. Tapi semua perempuan begitu. Kalau Anda frontal kepada semua perempuan, berarti Anda tidak memiliki istri kalau begitu. Nah, jadi begitu. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, taujihun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila husni muasyaratir rajuli li ahli. Hadis ini menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para suami untuk mempergauli ya, untuk bergaul dengan istri-istri mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Fa'ala zawji ay ya'khudha minhunna al-'afu wa ma tayassar. Hendaknya seorang suami banyak memberikan maaf dan sesuatu yang mudah untuk para istrinya. Salah-salah sedikit ya maaf, kasih maaf. Kasih maaf yang banyak. Salah lagi, kasih maaf lagi. Gitulah. Ya, memudahkan mereka. Kemudian faedah yang kedua, in karihta min zaujatika khuluqan radita minha khuluqan akhar. Jika seorang suami membenci satu perangai dari istrinya, hendaknya mereka mencari perangai yang baik. Ya, ada sesuatu yang dia benci, ada perangai yang dia sukai, gitu. Yang banyak. Ya, misalnya istrinya itu adalah sekali dikasih tahu, turut sebentar, sehari 2 hari, balik lagi gitu. Ya, kasih tahu lagi. Ya, misal perangainya suka teriak-teriak sama anak-anak ya. Misal nih. Tapi dia pintar memasak misalnya. Telaten dalam mengurus anak. Jadi seorang suami itu melihat secara universal, tidak melihat secara parsial. Ya, tidak menyoroti sesuatu yang tidak disukai dari istrinya, melupakan kebaikan yang sangat banyak yang lain. Jadi begitu. Faqabil hadza bihadza, terima ini dan ini. Ma'as sabri wat taujih,
dengan kesabaran, ya. Hendaknya dia memiliki stok kesabaran dan terus memberikan arahan, bimbingan kepada istrinya itu. Hatta tastaqimal umur, sehingga urusan menjadi baik dan lurus. Meskipun dikatakan ya, tidak akan pernah lurus perempuan itu. Pasti mereka akan mengulangi lagi kesalahannya atau kekurangannya itu, ya sambil kita nikmati sudah. Demikianlah perempuan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, sa'yus syari' ila ibqa'il mawaddah az-zawjiyah wa jalbi kulli ma yuqawwiha bil hassi 'ala al-'afwi was-safh wa dawamin nush. Hadis ini menjadi upaya syariat untuk menjaga kasih sayang di dalam rumah tangga, ya, dan mendatangkan segala yang menguatkannya dengan menganjurkan sikap memaafkan. Stok maafnya itu harus banyak seorang suami itu, dan melapangkan dada, ya, serta terus memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada perempuan. Di dalam Nuzhatul Muttaqin dikatakan, ada beberapa faedah juga di dalam Nuzhatul Muttaqin. Ada 3 faedah di sini disebutkan dalam Nuzhatul Muttaqin. Pertama, tikrarul wasiyah bin nisa ta'kidun ala daruratiha. Pengulangan wasiat tentang berbuat baik. Jadi dikatakan sini ya, di dalam hadis yang pertama tadi itu, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada para istri itu dengan wasiat yang baik. Di akhirnya lagi fastausu bin nisa'i khairan, 2 kali Nabi mengulangnya. Dikatakan di sini, pengulangan ini, ya, ini untuk menguatkan betapa pentingnya seorang suami mengulang-ulang nasihatnya kepada istrinya ketika dia berbuat melenceng. Ya. Wadzalika lidha'fihinna wa ihtiyajihinna ila may yaqumu bi amrihinna. Karena kelemahan para istri, para perempuan, dan kebutuhan mereka kepada seorang yang mengurus urusan mereka. Ya, wa fil hadis taujihun li muamalatin nisa bitasamuh was sabar. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, memberikan bimbingan hendaknya seorang suami memperlakukan wanita itu bitasamuh, dengan penuh toleransi. Penuh toleransi. Maaf, oh, enggak apa-apa dah. Enggak apa-apa dah. Harus banyak itu. Ketika mereka tidak sesuai dengan ekspektasi para suami, oh, enggak apa-apa dah. Sambil diperbaiki, enggak apa-apa dah. Was-sabar, dan penuh toleransi dan kesabaran. Yang kedua, di dalam Nuzhatul Muttaqin ini, inayatul Islam bil mar'ati wa ri'ayatiha atau wa ri'ayatuha muhafazatun ala salamatil mujtama'. Perhatian Islam terhadap para wanita dan penjagaannya terhadap para wanita itu merupakan pemeliharaan bagi keselamatan masyarakat. Jadi sudah diwanti-wanti seorang suami itu untuk banyak memaafkan istrinya yang bengkok ini, yang tabiatnya tidak bisa lurus ini sebagai upaya syariat Islam untuk menjaga kestabilan masyarakat. Jadi begitu. Karena kalau rumah tangga tidak stabil, ya masyarakat juga tidak stabil gitu kan. Kemudian yang terakhir ya, taujihur rijal bitahammuli ma qad yazharu minan nisa min tasarrufat li'annahum aqdaru 'ala al-ihtimali was-sabri minhunna. Hadis ini memberikan bimbingan kepada para lelaki, para suami, untuk menanggung apa yang mungkin muncul dari para wanita berupa sikap mereka dan perilaku mereka. Karena mereka, para laki-laki itu, lebih mampu untuk menahan diri dan bersabar daripada para wanita. Jadi begitu. Jadi laki-laki itu lebih bijak daripada wanita lah. Karena wanita itu sudah di-style oleh Allah SWT bersifat demikian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.